Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sulpis Yusapulung SSI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Swasta Katolik Pancasila Borong. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman saya setelah mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam menangani kasus dilema etika dan bujukan moral. Seperti apa wawancaranya? Mari kita saksikan bersama. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Baik, Bapak. Yang pertama, saya mau mengucap terima kasih kepada Bapak dulu atas kesediaan waktunya untuk bersama saya dalam diskusi singkat sama Bapak. Yang pertama, Bapak. Jadi, sebenarnya saya mau menemui Bapak ini, mau wawancara sedikit. Ini terkait dengan tugas kami dari program guru penggerak. Ya. Kebetulan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Jadi kami di sana diberikan tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah di sekolah sendiri. Jadi pertama terima kasih Bapak. Jadi pertanyaan pertama Bapak, mungkin Bapak bisa ceritakan dulu sedikit Bapak ini kepala sekolah di mana dan seterusnya. Ya, baik Pak. Ya, pertama-tama itu Romo kepala sekolah hari ini itu berhalangan karena dia sakit, sehingga saya mewakili beliau. Saya sendiri adalah Pak Kasek di bidang kesiswaan, sekaligus juga adalah bisa dikatakan PLT dan juga sekretarisnya Romo. Jadi segala yang berurusan dengan sekolah itu kalau tidak ada kepala sekolah berarti saya. Sehingga saya kira itu yang jabatan saya di sekolah, Pak. Baik, terima kasih ya Om Pak. Berarti Bapak di sini bukan kepala sekolah, tetapi kalau kepala sekolah berhalangan, segala urusan dalam hal sekolah ini ditangani oleh Bapak. Ya, benar sekali. Terima kasih Bapak. Tentunya selama memimpin Bapak menggantikan kepala sekolah sudah begitu banyak pengalaman, baik dari manajemen pendidikan maupun penanganan kasus yang terjadi di sekolah. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bertanya mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah Bapak, terlebih khusus kasus dilema etika. Selama Bapak memimpin di sini, mungkin pernah menemukan atau mengalami persoalan dalam menangani kasus dilema etika Bapak. Mungkin bisa diceritakan. Oh ya, ini pertanyaan menarik ya. Karena kan kita berhadapan dengan siswa itu kan selalu banyak masalah ya. Tapi berbicara tentang etika ini, ya bisa saya kasih contoh. Ya, di sekolah kita ini, sekolah swasta SMA Pancasila Borong ini, ya, bahwa kalau misalnya anak-anak ya, belum lunas uang sekolah itu tidak boleh mengikuti ujian. Atau misalnya yang kelas 12 belum lunas uang ujiannya, maka belum bisa ambil ijazah. Di satu sisi memang keadaan seperti ini ya berpihak pada sekolah kan? Dalam artian bahwa ini aturan, regulasinya seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya juga itu ada dilema ya, dilema bagi saya sendiri gitu ya, karena siswa kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Ya, misalnya pada kasus semester kemarin, ya, hampir 1/4 anak itu belum membayar uang sekolah, ya kan? Dan sementara ujian sudah di depan mata. Ya. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah kami tetap berpatokan pada prinsip aturan sekolah bahwa tidak bayar, tidak ikut ujian? Ya. Itu pertama. Yang kedua, pada pertanyaan kami mempertanyakan diri kami sebagai orang guru tentang nilai kemanusiaan, aspek dispensasi, gitu. Ya, ketika anaknya datang, Pak, saya punya bapak belum ada uang, ya ini menjadi pertimbangan. Tentu ada peran kepentingan di situ, tapi disitulah kemudian dilema tadi. Ya sudahlah, atas dasar kemanusiaan, atas dasar pendidikan kita beri dispensasi.
dia ikut ujian saja dulu, nanti setelah itu baru kita. Saya kira itu salah satu dilema Pak. Masih banyak sekali, tapi itu salah satunya. Ya. Berarti yang saya bisa tangkap dari ceritanya Bapak ini banyak kasus, tapi yang Bapak ceritakan tadi salah satunya adalah kasus di mana siswa belum lunas uang sekolah dan menurut aturan sekolah tidak boleh ikut ujian. Kira-kira seperti itu Bapak. Atau di kelas 3 tadi yang belum lunas belum bisa ambil ijazah. Ya. Tetapi Bapak mengalami dilema karena di sisi lain dari aspek kemanusiaan Bapak memikirkan mereka juga dispensasi. Lalu kalau Bapak menghadapi persoalan seperti ini, kira-kira langkah yang Bapak ambil dalam mengambil keputusan kira-kira bagaimana Bapak? Oke. Seperti tadi saya katakan, saya juga tidak bisa mengambil keputusan secara individu ya, karena ini kan lembaga. Jadi saya biasanya kayak kemarin itu saya panggil mereka, saya tanya apa kesulitan. Ketika dia menceritakan bahwa ya orang tuanya belum punya uang dan orang tuanya susah, maka langkah-langkah yang saya lakukan bersama para wakasek dan itunya adalah kami coba mengidentifikasi anak-anak dengan latar belakangnya. Contohnya adalah siapa yang yatim piatu, siapa yang memang kesulitan secara ekonomi, sehingga mereka-mereka ini yang memang kesulitan itu nanti bisa difasilitasi, entah dari itu PIP atau bagaimana, atau misalnya sekolah sendiri memberi dispensasi terhadap mereka ini, atau misalnya kami nanti bekerja sama dengan contohnya dengan catatan sipil bahwa surat keterangan tidak mampu dari orang tua, sehingga ini menjadi panduan buat kami, bagi kami bahwa pendidikan itu berpihak pada mereka yang bukan miskin ya, tapi berpihak pada yang berkekurangan. Itu saya kira langkah. Jadi analisis dulu kenapa dia tidak bayar. Saya tidak bisa langsung kau jangan masuk gitu kan. Nah, kamu jangan ambil. Jadi saya lihat dulu, bila dulu apa alasan dibalik dia punya ketidakmampuan untuk membayar. Berarti ketika menghadapi masalah tersebut, Bapak panggil siswanya, lalu bertanya dan identifikasi mereka punya latar belakang. Iya. Jikalau mereka kesulitan ekonomi dari segi orang tuanya, maka akan dibantu. Ya. Itu berarti Bapak mereka tetap ikut ujian. Oh iya, atas dasar kemanusiaan tadi itu. Bagaimanapun Pak Opik, menurut saya kira Pak Opik juga sebagai guru merasakan itu bahwa hak anak untuk mendapat pendidikan itu kita tidak boleh batas. Ya, sehingga kita tetap memperjuangkan dia punya hak untuk mendapat pendidikan. Soal urusan finansial nanti kita urus setelahnya. Saya kira itu. Berarti di antara dilema Bapak menegakkan aturan sekolah tadi dan kemanusiaan, Bapak lebih pilih kemanusiaan sehingga mereka tetap mengikuti ujian. Ya, kira seperti itu. Ya. Itu terkait masalah itu dari Bapak. Lalu selama pengalaman Bapak menjadi pemimpin ini, mungkinkah Bapak punya cara efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Sebenarnya saya sudah singgung tadi di penjelasan saya sebelumnya. Cara yang efektif, mungkin saya kurang tahu apakah disebut efektif. Mungkin ada yang paling efektif dari itu. Tapi saya dalam lingkaran pertemanan saya itu, saya kadang coba untuk WA ke teman-teman saya yang ada di Jakarta. Itu saya katakan, ini loh ada satu anak saya ini, latar belakang keluarganya begini-begini, bisa bantu kan? Kita patungan, ada yang bantu. Ya bisa dikatakan puji Tuhan ada. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bahwa tadi saya katakan bahwa coba untuk dekati catatan sipil. Ya, sehingga kami mencoba untuk mendapat keterangan valid karena orang bisa bermain dengan data. Ya, coba dapat keterangan valid dari RT, RW dan dari sipil, cocokkan. Kalau memang dia tidak mampu, bagaimana sekolah dan yayasan itu bekerja sama. Dan itulah yang kami ambil tadi, katakan bahwa kalau memang dia yatim piatu, ya sudah sekolahnya membayar, beri keringanan. Apalagi kalau misalnya dia berprestasi. Saya kira itu kayak punya cara yang efektif. Jadi analisis dulu dia punya kenapa.
Iya Bapak, saya tertarik dengan ini Bapak. Ini rupanya poin yang sangat berharga bagi saya, karena setelah Bapak mengidentifikasi masalah pada anak tadi, kalau misalnya ditemukan masalahnya, Bapak melakukan misalnya kontak teman untuk membantu. Yang kedua itu dekati catatan sipil untuk mendata siswa, data yang real dari RT RW, apakah dia miskin benar atau tidak Bapak. Sehingga kalaupun menemukan kesulitan pada anak Bapak mereka betul-betul miskin, maka sekolah akan turun tangan untuk membantu. Iya. Kira-kira seperti itu Bapak. Iya, iya benar. Lalu Bapak, itu kan dari cara-cara Bapak dalam menangani kasus. Tentunya selama menangani kasus mungkin Bapak punya tantangan. Mungkin bisa diceritakan tantangan apa yang Bapak hadapi dalam menangani kasus. Iya. Benar. Tentu. Kadang tantangannya salah satunya ketika dengan teman tadi, ketika mereka bilang, maaf, saya kemarin baru bantu si A. Ya, bagaimanapun ya, kita ada sedikit rasa malu ya. Tapi ya mau tidak mau kita berjuang untuk orang lain. Ada saja orang lain. Itu yang pertama, tantangannya malu untuk meminta. Ya. Terus yang kedua, tantangan yang kedua tadi bahwa mungkin lebih pada soal waktu. Bagaimana kita mencocokkan data di desa dan di Cakil itu agak rumit ya. Sehingga kalau dikatakan bahwa ya itu hal yang bisa dikatakan dua pandangan yang cukup dominan dalam diri saya. Dan yang ketiga itu adalah soal ego. Ego dalam artian bahwa antara mempertahankan aturan sekolah dan juga masa depan anak, itu juga tantangan kadang. Kita mau pilih, malah mau tidak mau kan kita harus memilih salah satunya. Baik berat bagi saya, ya karena ya saya kira kita guru itu kan buat anak supaya apapun keadaannya dia bisa bertumbuh kan. Dan ketika prosesnya seperti ini atau misalnya keadaannya seperti ini, kita tidak bisa langsung meng-cut ya, tidak bisa. Bagaimana kita mencari yang kedua? Saya kira solusinya atau tantangannya justru di sini, kita mencari solusinya. Jadi selama Bapak juga menyelesaikan masalah ini punya banyak tantangan. Ya, saya juga ya mungkin yang nampak itulah. Sulit untuk mencari solusi seperti malu tadi meminta kepada teman kalau teman sudah menolak dan seterusnya, termasuk juga waktu. Ya. Baik Bapak, ternyata Bapak ini sudah menyelesaikan banyak kasus, lalu juga dalam menyelesaikan kasus punya tantangan tersendiri. Lalu pertanyaan saya berikutnya Bapak, tentu selama Bapak menyelesaikan kasus itu ada faktor-faktor pendukung atau orang-orang yang mendukung Bapak dalam mengambil keputusan. Mungkin Bapak bisa ceritakan faktor-faktor pendukung atau siapa yang biasa mendukung Bapak dalam menyelesaikan masalah. Iya, pertama-tama itu juga saya pernah berbicarakan dengan yayasan juga, dan juga tentu dengan Romo kepala sekolah ya, yang notabene seorang rohaniwan ya. Dia juga mendukung itu, bahwa ketika sekolah lebih mengedepankan katakanlah yang masuk ke sini itu dengan uang SPP-nya sekian puluh juta, jadi bagaimana sekolah itu lebih ke option for the rich gitu. Mereka hanya memilih mencari duitnya saja dari anak-anak, tapi mungkin lebih ke option for the poor juga ya, dan memihak pada mereka yang berkekurangan gitu. Sehingga faktor-faktor yang mendukung sini bagi saya pribadi lebih kepada, saya juga tidak akan mengambil keputusan itu ketika saya tidak berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah dan juga dengan yayasan. Dan ketika mereka mengatakan itu, maka kita ambillah suatu kesepakatan konsensus bersama untuk kita jalankan. Jadi lebih pada kepala sekolah dan yayasan berpihak pada itu. Baik, terima kasih Bapak. Berarti Bapak selama memimpin di sini untuk menggantikan kepala sekolah selalu berkoordinasi dengan romo kepala sekolah dan pihak yayasan. Ya bisa dibilang begitu ya. Bisa dibilang begitu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Yang terakhir sudah ini Bapak. Ya. Tentu dari sekian banyak pengalaman Bapak, baik kesulitan, baik secara efektif tadi ataupun tantangan, tentu ada pembelajarannya buat Bapak. Ya. Bisa diceritakan kira-kira selama menangani kasus tersebut, pembelajaran apa yang Bapak bisa terima atau Bapak bisa petik? Ya, bisa saya katakan bahwa dari sekian kasus itu lebih saya beri lessons of life, pelajaran hidup ya. Saya lebih melihat bahwa realitas
atau kenyataan kesulitan anak yang dihadapi oleh anak-anak ini ya, akan menjadi suatu ya, titik balik di kemudian hari ketika dia menjadi orang sukses. Pembelajaran bagi saya mungkin saya ibaratkan dengan ini ya, dengan bunga mawar. Tadi saya bicara dengan anak-anak tadi. Bunga mawar itu saya katakan bahwa dipuji oleh ibu-ibu, disenangi oleh semua orang, selalu ditempatkan pada tempat yang bagus kalau acara. Tapi orang lupa bahwa bunga mawar itu lahir dari proses orang menanam durinya dulu, stek durinya ini kan. Duri ini kemudian bertumbuh menjadi mawar. Jadi saya mengibaratkan anak-anak ini ya, dari masa sulit ini, ya, mereka membiayai sekolahnya dengan susah payah. Saya berharap bahwa suatu saat mereka menjadi mawar. Itu saya punya pembelajaran hidup. Ya, saya juga berharap bahwa dan juga berkeyakinan bahwa suatu saat saya bisa melihat mereka sukses. Itu saya sudah itu pembelajaran buat saya. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak. Kalau saya boleh petik ini singkat kata saja, Bapak ini betul-betul mencintai murid Bapak. Apapun tantangan dan kesulitan mereka, berarti Bapak sangat mencintai murid Bapak. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, atas masukannya. Ini menjadi pembelajaran bagi kami yang muda ini, karena masa depan kami juga masih panjang. Semoga pengalaman-pengalaman yang Bapak ceritakan tadi juga menambah wawasan dan pengetahuan buat kami. Terima kasih banyak Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Baik. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Guru. Baik Bapak, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan saya malam ini untuk berdiskusi mengenai pengalaman-pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Lalu yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa saya sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Mantap. Jadi tugas kali ini kami ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait penanganan kasus dilema etika dan moral di lingkungan sekolah. Baik Bapak, kira-kira Bapak ini kepala sekolahnya sudah berapa lama? Oh ya, saya menjabat sebagai kepala sekolah di SK-kan oleh Bupati selama 8 tahun 1 bulan 14 hari. SK-nya itu terbit tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir saya diberhentikan dari kepala sekolah tanggal 14 Agustus 2023. Hitung punya hitung, lama saya jadi kepala sekolah 8 tahun 1 bulan 14 hari. Sekali Bapak, berarti Bapak ini lama sekali menjadi kepala sekolah. 8 cukup tahun lama. 1 bulan 14 hari, sampai ingat. Baik Bapak, tentu selama 8 tahun lebih itu Bapak punya banyak pengalaman di sekolah, termasuk pengalaman-pengalaman dalam penanganan kasus dilema etika atau moral Bapak. Nah, yang mau saya tanyakan Bapak, mungkin Bapak punya pengalaman selama 8 tahun itu dan mau diceritakan. Baik, terima kasih. Kalau soal pengalaman, kalau diagendakan penuh satu buku. Misalnya, siswa sering terlambat datang sekolah, itu pengalaman yang kurang baik. Lalu gurunya juga ada yang terlambat 1-2 menit. Terus ada juga siswa tidak tepat waktu menyerahkan uang komite. Lalu pada rapat komite orang tua kadangkala diundang tapi tidak 100% hadir. Cukup banyak. Baik Bapak, dari sekian banyak pengalaman itu mungkin Bapak bisa ceritakan satu pengalaman yang Bapak ingat dari sekian banyak pengalaman. Oh ya, yang sering-sering dibicarakan itu adalah
kasus anak-anak yang tidak membereskan uang komitenya dalam setahun, karena sudah dibuat sidang komite pada awal tahun, orang tua murid, pengurus komite dan guru-guru untuk menyepakati beberapa hal, misalnya penetapan uang komite, terus tahapan penyetoran uang komite ke sekolah, terus batas waktu penyetoran uang itu selama 1 tahun, sampai dengan pembentukan aturan bahwa siswa yang tidak melunasi uang sekolah itu dalam 1 tahun, maka pada akhir semester genap rapornya itu tidak dibagikan. Itu sudah disepakati lewat rapat orang tua murid, pengurus komite dan para guru. Berarti Bapak punya pengalaman ini terkait dengan beberapa siswa yang tidak bisa menerima lapor karena aturan sekolah tidak memperbolehkan kalau belum melunasi uang komite. Mantap. Nah, kira-kira Bapak dalam menangani kasus itu langkah apa yang Bapak biasa gunakan? Oh ya, kami mencoba membuat melaksanakan aturan yang isinya begini: setiap anak yang tidak melunasi uang komite, maka rapor pada semester 2-nya ditahan atau tidak diterima, ditahan oleh sekolah. Terus ketika itu dijalankan 1-2 tahun pelajaran, kami menemui kendala. Dan kendalanya itu bahwa siswa tersebut yang tidak menerima rapor itu tidak bisa tahu dia naik kelas atau tidak. Satu. Yang kedua, rapornya itu tidak bisa ditantangkan oleh orang tua karena rapornya tidak dibagi. Begitu. Kira-kira kalau begitu kasusnya Bapak, mungkinkah Bapak punya cara efektif dalam menangani masalah-masalah seperti tidak terima rapor tadi? Benar. Kami coba menerapkan aturan itu, ya umurnya hanya 2 tahun pelajaran. Ternyata aturan yang kami buat itu merugikan siswa. Kalau toh dia langgar aturan belum lunas uang sekolah, tetapi dia sendiri yang dirugikan. Mengapa saya katakan dirugikan? Karena dia kesian tidak terima rapor, tidak bisa lihat naik dan tidak. Yang kedua, rapornya tidak bisa ditentang oleh orang tua. Sehingga saya dengan teman-teman guru membuat rapat untuk melihat kembali aturan itu, dan akhirnya undang lagi komite dan orang tua murid untuk buat kesepakatan baru. Kesepakatan baru itu lewat rapat komite juga dengan para guru dan orang tua murid. Kira-kira kesepakatannya seperti apa, Bapak? Kesepakatan itu dalam diskusi rapat itu membuahkan keputusan yang bunyinya begini: siswa yang belum lunas sampai dengan akhir tahun pelajaran uang komitenya, rapornya bisa dibagikan, tetapi harus diterima oleh orang tua atau adik. Lalu kelanjutannya, saat orang tua menerima rapor siswa, bagi siswa yang belum beres, belum melunasi uang sekolahnya, perlu dibuat surat pernyataan oleh orang tuanya. Surat pernyataan itu bunyinya bahwa orang tua siswa atas nama siswa ini akan melunasi uang komitenya pada awal semester baru, dan kalau tidak melunasi itu bersedia siswanya dikeluarkan. Baik, Bapak. Jadi permasalahan Bapak tadi mengenai
tidak lunas uang sekolah dan mengakibatkan siswa tidak bisa terima rapor, diselesaikan lewat rapat dan kesepakatan dengan orang tua, yaitu anaknya tetap terima rapor Ya, oleh orang tua. tapi oleh orang tua. Lalu orang tua juga wajib membuat surat pernyataan bahwa akan melunasi di awal semester berikutnya. Nah, kira-kira itu cara efektifnya tadi melalui rapat ya. Kira-kira selama masalah-masalah ini Bapak mungkin punya tantangan. Oh banyak. Lebih-lebih tantangan itu muncul dari suara para guru. Nah, karena tantangannya begini yang dialami oleh para guru dan kepala sekolah. Makin terlambat siswa melunasi uang komite, maka mempengaruhi juga insentif guru komite terlambat dibayar. Itu tantangan. Nah, itu tantangan. Kemudian yang kedua, para orang tua seolah-olah diberi keteledoran untuk membayar uang, diberi kesempatan untuk terus teledor membayarkan uang, karena mereka tampan nanti pada akhir semester kan rapor tetap terima dan buat surat pernyataan dan sudah tunggu semester berikut. Itu yang tantangan bagi kami guru, sehingga ini lagi sedang dipikirkan. Nanti kami akan buat lagi rapat untuk mengatasi tantangan itu. Oh, berarti memang tantangannya juga kalau misalnya guru orang tua terlambat membayar uang sekolah, maka insentif guru komite juga terlambat. Ya, gitu ya. Lalu Bapak, itu tantangan tadi, cara efektif yang Bapak bisa gunakan selama pemecahan masalah. Tentu juga ada faktor lain atau pendukung lain atau siapa saja biasanya membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah. Itu Bapak bisa ceritakan. Oh ya, selama saya memimpin kerjasama dengan orang tua siswa dan komite memang nampak dan terjaga dengan baik. Lalu kerjasama dengan pemilik sekolah Yayasan Sukma yang diwakili oleh pastor paroki di setiap wilayah itu terjalin baik. Terus kerjasama dengan pengawas yang diangkat oleh dinas untuk mengawasi sekolah di wilayah kami juga baik. Terus kalau dari komite, setiap ada rapat di sekolah, komite selalu diikutsertakan, selalu diundang. Tidak pernah para guru itu rapat menyangkut siswa itu tanpa ketua komite. Sekurang-kurangnya ketua komite harus ada terus, dan itu transportnya dibiayai oleh sekolah ke ketua komite. Terus kalau dengan paroki, dengan pastor paroki, keputusan atau tugas yang diberikan oleh pastor paroki dan dewan untuk sekolah kami selalu terima dengan baik. Misalnya kor untuk pesta gereja, pesta hari-hari raya gereja juga sering melayani, atau pengurusan penerimaan komuni itu sering kami layani, dan kerjasamanya nampak. Terus kalau dengan pengawas rutin datang ke sekolah, kunjungi sekolah kami untuk menyampaikan informasi dari dinas, untuk melihat jalan atau lajunya pendidikan di sekolah, untuk melihat atau mau supervisi kepala sekolah dan guru. Itu sering pengawas. Dan pengawas itu terjalin baik. Beberapa faktor yang bisa mendorong sekolah itu berjalan dengan baik, kerjasamanya nampak walaupun banyak tantangan. Bapak, kalau saya bisa cermati,
Bapak ini ternyata dalam mengambil keputusan itu selalu melibatkan beberapa pihak lain. Ya, Salah satunya teman guru, lalu komite, pastor paroki, dan pengawas sekolah. Sehingga dimungkinkan bahwa dalam mengatasi masalah itu selalu efektif Ya. karena ada kolaborasi dari pihak-pihak ini tadi. Berikutnya Bapak, selama Bapak mengabdi 8 tahun lebih ini dalam mengatasi masalah ini, kira-kira apa yang Bapak pelajari atau pembelajaran apa yang Bapak terima dari penanganan kasus ini? Oh ya, untuk kepala sekolah secara pribadi ada keuntungannya. Keuntungan pertama, kepala sekolah itu nyaman memimpin lembaga pendidikan. Nyaman. 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 Yang kedua, menjaga kerjasama dengan para guru, dengan orang tua dan komite dan pihak-pihak lain itu supaya menjadi pelajaran bagi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Kalau siapa yang menggantikan saya nanti, kan dia bisa menjalin hubungan dengan pihak-pihak luar sekolah seperti yang saya buat sebelumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembelajaran untuk teman-teman guru bahwa kalau ada kasus itu tidak boleh diselesaikan secara pribadi. Kalau namanya kita ini bekerja di sebuah lembaga, harus libatkan semua stakeholder untuk menyelesaikan kasus agar bisa dipertanggungjawabkan kalau kasus itu tidak bisa diselesaikan di sekolah, diselesaikan di tempat di dinas, di desa atau di kabupaten, itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik karena kerjasamanya sudah terpelihara. Yang keempat, pesan untuk teman guru supaya selalu berhati-hati berhadapan dengan dalam mendidik dan mengajar siswa. Jadi kepala sekolah itu sebenarnya tidak susah. Yang penting kerjasama dengan teman-teman guru, dengan komite, dengan orang tua murid, dengan dinas, dengan pemerintah, dengan pastor paroki. Kalau kita yang sekolah Katolik terjalin baik. Itu kepala sekolahnya enjoy memimpin. Yang penting kerjasama. Itu pembelajaran bagi teman-teman yang akan menggantikan saya selain untuk saya pribadi. Terima kasih Bapak. Saya tadi mencatat Bapak punya pembelajaran ini juga pembelajaran bagi kami selanjutnya. Ternyata pembelajarannya dengan kita berkolaborasi itu akan memunculkan rasa nyaman. Yang kedua, untuk selalu menjaga kerjasama dengan pihak manapun. Yang ketiga, pembelajarannya adalah dalam menyelesaikan kasus tidak boleh diselesaikan oleh pribadi atau sendiri. Kepala sekolah harus melibatkan stakeholder yang lain. Yang keempat, kita senantiasanya sebagai guru harus berhati-hati dalam mendidik dan mengajar siswa. Kira-kira itu Bapak poinnya. Mantap. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Banyak pembelajaran yang saya terima dari Bapak pada malam hari ini. Semoga Bapak sehat selalu dalam hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih juga. Semoga usaha Pak Guru sukses ke depan. Amin. Terima kasih. Pada tempat yang pertama saya berterima kasih Bu untuk kesediaan Ibu sudah bersama saya dalam diskusi bersama hari ini. Perkenalkan Ibu, saya Pak Bukit dari SMA Pancasila Borong. Dan lalu tujuan saya ke sini Ibu mau berdiskusi sedikit dengan Ibu wawancara terkait penanganan kasus dilema etika pembujukan moral yang terjadi di sekolah ini. Baik Ibu, mungkin langsung saja Ibu, mungkin Ibu bisa perkenalkan diri sedikit dan sudah berapa lama menjadi kepala sekolah. Terima kasih Pak Bukit, terima kasih karena sudah menjadi SMA
kepala sekolah untuk berdiskusi. Lalu menggunakan saya Ibu Stefani, saya sudah menjadi kepala sekolah di sini sudah 4 tahun lebih sejak tahun 2020. Sebelum kami saya menjadi kepala sekolah. Pengalaman saya menangani kasus umum kasus dari sekolah ini. Dalam kasus kita mesti buat bagian dulu ada di sini ada kasus ringan, kasus sedang, kasus berat. Nah, dalam menangani kasus biasanya itu tidak serta-merta langsung ke kepala sekolah yang selesai, itu tidak. Nah, biasanya kami di sini kalau anak-anak bermasalah, yang paling pertama balik kelas memberikan minat, dan kalau dalam waktu kelas dia masih buat kerja ke BPBK dari BPBK buat pembinaan masih belum juga, artinya belum ada perubahan. Terakhirnya baru ke kepala sekolah sebagai pengambil keputusan terakhir. Tetapi dalam pengalaman saya seperti ini belum ada banyak kasus yang sampai pas sekolah dan langsung keluarga itu. Oh, berarti Ibu juga belum ada pengalaman kasus dengan siswa. Atau mungkin Ibu ada pengalaman lain? Begini, sampai ke kepala sekolah itu sampai yang mengeluarkan tuh belum ada. Tetap kita sampai ke sekolah tetap kita masih panggil orang tua kan biasanya. Lalu untuk kasus yang di sekolah ini kami di sini teman-teman siswa itu sudah misalnya dia tidak masuk 3 hari itu dipanggil terus ada poin-poin yang teman-teman saya bisa juga. Jadi ada misalnya sudah alfa 3 hari, nah itu dipanggil buat teguran, surat peringatan SP1, SP2, SP3. Kalau pasti itu panggil orang tua. Dan sampai dan terakhir kalau memang dia tidak berubah, ya itu nanti di akhir tuh di kepala sekolah. Langkah-langkahnya mulai dari awal. Dari balik kelas dulu. Tidak serta-merta semua masalah itu diselesaikan oleh kepala sekolah, tidak. Lalu tapi ada tidak masalah yang sampai kepada kepala sekolah? Ada. Jadi biasanya langkah yang Ibu ambil? Biasanya tuh kalau ada yang sampai ke kepala sekolah, saya hadirkan wali kelas, saya hadirkan kesiswaan, hadirkan BPBK, mari kita duduk sama-sama kita bicarakan. Ya, misalnya ada yang sudah sampaikan mama seperti ini, kita bahas bersama. Ya, kita kan kalau misalnya ada kasus kita tidak bisa serta-merta anaknya harus begini, langsung salahkan anaknya itu tidak harus kita cari tahu kenapa cek dulu kembali kelas ke guru biasanya begitu. Tapi memang kalau masalah yang sampai dia tuh harus keluar dari sekolah ini, harus keluar itu biasanya itu mesti dilengkapi dengan data. Kan kita tidak bisa asal kasih keluar siswa kalau tidak ada data. Karena memang tahapannya sudah dilewati dari kepala kelas sampai ke kepala sekolah. Contohnya kalau pas kami biasanya tidak dapat kenaikan kelas, itu kan saya bisa minta laporan dari wali kelas. Nah, anak ini yang membuat dia tidak naik kelas itu karena absennya sudah sekian hari. Itu biasanya kan ditanya di wali kelas. Nah, waktu dia masih alfa 1-2 hari, apa tidak kan? Apa pernah ada pembinaan? Wali kelas pasti sudah, bahkan dari BPBK juga sudah buat pembinaan. Sampai terakhir dia kenaikan kelas kalau memang anak itu sudah melewati batas kan harus dia ada presentasinya untuk kehadiran. Kalau memang dia tidak memenuhi syarat dia meninggalkan kelas. Kalau begitu Ibu, Ibu punya trik tidak dalam menyelesaikan masalah itu, punya cara efektif selain tadi yang panggil balik kelas? Kalau pernah juga ada kasus anak yang pernah itu 2 tahun lalu. Jadi itu terjadi
pada saat kelas kosong anak itu langsung ke, waktu itu kita punya aula sementara dikerjakan ada ini sebentar, lalu tukangnya itu iseng berikan mereka rokok, mereka minta rokok, lalu setelah mereka rokok piket bahwa mereka langsung datang ke kepala sekolah. Sebenarnya itu bukan langsung kepala sekolah, sebenarnya harus datang ke piket hari itu, terus panggil wali kelasnya dan DPDK. Tapi karena saya melihat anak ini piketnya sudah marah-marah, itu sudah saya panggil dan saya tanya kenapa merokok, dan merokok di saat jam guru tidak masuk, itu kan berarti bukan semata-mata anak yang salah, itu juga karena kelas kosong mereka keluar karena tidak ada guru kan. Nah, lalu saya panggil mereka, saya memang sebenarnya tidak bagus juga yang saya buat karena saya beli rokok satu bungkus, mereka ada 3 orang, saya ini sudah rokok ini, kalau kamu ingin rokok jangan minta di ini kamu rokok, silakan merokok, taruh di mulut, tidak boleh berhenti. Jadi mereka harus tarik terus rokok itu, mereka hirup dia punya asap sampai ada yang mual dan muntah. Setelah itu ada yang menangis, ibu jadi kami tobat ibu. Langsung tanya, bagaimana kamu rokok tadi? Ibu rokok ini berbahaya bagi kami karena setelah ini kita jelaskan. Saya bilang, itu rokok itu berbahaya bagi kamu, si kamu punya paru-paru itu masih berkembang. Jadi kalau kamu bayangkan kalau masih berkembang terus kena yang keras-keras, dia langsung turun kembali, itu seperti kamu punya paru-paru sekarang. Nah, dari itu mereka kapok. Nah, mungkin cara itu memang menurut saya tidak bagus, tetapi setelah itu memang mereka takut tidak lagi rokok. Karena saya beli 1 bungkus, saya suruh mereka ambil seperti rokok, jadi taruh beberapa batang di mulut. Memang itu menurut saya tidak tapi ada efek jerah untuk mereka. Lalu ada kasus lain juga yang artinya membuat ini terjadi saya punya adik sendiri. Adik ini dinyatakan tahan kelas karena perilakunya. Lalu orang tuanya minta untuk anak ini pindah dan naik kelas. Ada 2, satu anaknya guru yang pensiun dari sekolah ini. Dalam rapat dewan guru sudah dinyatakan tahan kelas karena tidak memenuhi persyaratan yang satu sikap, yang satu kehadiran. Tetapi orang tuanya datang sampai bengkok di rumah minta untuk kan dilema buat saya. Akhirnya keputusannya saya tetap mengikuti rapat dewan guru. Tetap tahan kelas. Karena rapat dewan guru itu rapat tertinggi. Tetap anak itu pindah tahan. Mereka minta untuk pindah dan naik karena tidak bisa. Baik, saya ngomong, Bapak ini mantan kepala sekolah dan pernah guru SMP saya. Pasti Bapak tahu aturannya. Rapat yang tertinggi, itu tertinggi ada di rapat dewan guru. Ibu tetap menjunjung tinggi hasil rapat dewan guru. Walaupun memang saya memang bergerak, memang punya anak, saya punya adik. Sampai sekarang tante itu ketemu, dia kasih pada saya aturannya seperti itu. Lalu berikutnya Ibu selama ini mengambil keputusan itu baik, mungkin Ibu punya tantangan, misalnya dibantah oleh teman guru kah atau mendapat protes? Kalau untuk ada juga kasus lain juga yang anak itu akhirnya kita bebaskan dari pembayar. Itu memang itu teman-teman lain, teman dari si anak itu senangnya dia ini sudah di sekolah tapi dia tidak bayar, tidak seperti tidak bayar, tapi keadaannya malas karena anak latar belakang. Dan untuk membuktikan bahwa latar belakang tidak mampu, kita minta dari keterangan dari kelurahan data desa yang menyatakan bahwa betul anak ini berasal dari keluarga. Tapi itu tantangan juga ya, datang dari tidak ada juga yang lain seperti itu. Tapi yang lain seperti itu tidak bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan. Kita kan butuh data Ibu, harus berbasis data. Ya, lalu berikutnya Ibu, Ibu kan setiap kali mengambil keputusan kan pasti
ada bantuan sesama Iya. teman guru kah, atau mungkin ada selain guru-guru yang biasa Jadi membantu? selain ada wali kelas itu, kita biasanya bakal kepala sekolah, kepala kampung, itu kami rapat. Ini harus seperti itu. Intinya selalu rapat Selalu bersama. ada kerjasama dengan sesama dengan kepala sekolah, punya kerjasama dengan guru-guru. Sehingga keputusan itu berdasarkan hasil rapat. Lalu yang terakhir, Bu, ini sudah yang terakhir. Kira-kira selama pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah dalam menangani kasus, apa pembelajarannya buat Ibu? Jadi dari kasus itu yang pertama dengan kita mendalami berbagai kasus yang dihadapi oleh anak, yang dibuat oleh anak, akhirnya kita sadar bahwa ternyata butuh kerjasama dan juga keterbukaan. Artinya begini, kita kan kalau misalnya anak, contohnya kalau anak itu sering terlambat, kalau dia tidak pernah terbuka, dia tidak pernah beritahu apa alasannya dia terlambat, kita tetap salahkan terus dia. Kalau begini. Kadang-kadang di kelas anak itu mengalami, kita kan sampai anak ini di kelas ini, padahal kita tidak cari tahu kenapa seperti ini, itu mungkin dia ada persoalan. Jadi perlu ada keterbukaan dari yang melakukan masalah, yang mendapat masalah itu perlu ada keterbukaan. Kalau kita tidak tahu tentang dia, Iya. kita kan selama ini guru ini kan pokoknya kalau anak itu di kelas datang terlambat atau tidak kerja PR, kita kan tetap salahkan kau begini. Kalau tidak sesuai aturan sekolah lah, Ibu. Iya, kita selalu salahkan. Satu kadang-kadang anak datang, ibu, kenapa kau tidak pakai ini? Kenapa kau tidak pakai sepatu? Alasan begini. Kalau alasannya masuk akhirnya sudah masuk saja. Nah, kadang-kadang kan ada yang tidak boleh masuk kalau di luar. Kita mesti dengar dari anak kenapa. Ada yang alasan ibu sudah sepatu. Janji, kapan kau harus buat perjanjian, kapan kau pakai seperti itu. Kan kadang-kadang anak nih kadang-kadang tipu juga. Ya, betul Ibu. Jadi kamu harus bertanya balik apa? Antara ibu sampai ruang ini apa? Ibu sampai ruang itu harus tanya balik dia, mesti ada keterbukaan dari dia. Saya seperti ini, saya berjanji saya mau nantinya kamu mesti mesti dengar dari Jadi kalau saya boleh cermat, Ibu, selama Ibu memimpin ini, setiap keputusan selalu melalui rapat dewan guru. Keputusan penting itu ada di rapat dewan guru. Lalu pembelajarannya itu harus ada keterbukaan untuk menemui masalahnya sesuatu. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Ibu, itu saja yang mau saya tanyakan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan itu, dan mohon maaf kalau saya ada salah kata dalam bertanya dan apa yang biasa.